Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Ini sudah populer, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, malu itu bagian daripada keimanan. Jadi dalam hadis sahih yang lain yang sudah pernah dijelaskan Nabi dan pernah juga kita bacakan bahwa keimanan ini ada kurang lebih bagiannya sampai 70 lebih, ya. Nah, kemudian satu diantaranya adalah malu. Jadi jangan main-main. Malu ini salah satu bagian daripada iman, cabang-cabang keimanan. Karena kalau sudah tidak ada malu orang, sudah susah itu hidup. Ya. Kalau orang-orang selatan bilang apa? Sirik. Jadi kalau dia gagal sirik, sudah tidak ada malu, sudah susah itu kalau tidak ada malu. Jadi kalau sudah bukan tebal, sudah susah itu. Jadi malu ini banyak. Yang utama tentunya menurut para ulama kita, ya tentunya malu ini adalah melakukan kejahatan, melakukan maksiat, melakukan keburukan, berbuat dosa. Jadi kalau sudah tidak ada malu, ya sudah susah. Ya. Jadi orang yang sudah dicabut rasa malunya, berarti bagian keimanan ada terputus. Sayang. Karena kalau sudah tidak ada malu, bahkan di hadis lainnya Rasulullah jelaskan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula. Jadi kata Nabi, salah satu di antara pesan-pesan, di antara wasiat-wasiat para nabi-nabi terdahulu. Jadi ternyata itu bukan hanya Rasulullah, Nabi kita terakhir, nabi-nabi terdahulu juga salah satu ajarannya adalah malu. Sehingga para nabi-nabi terdahulu mengajarkan kepada umatnya, izalan astahi, apabila kalian sudah tidak punya malu, maka fa'asnahu ma syi'ta, akhraja Bukhari. Maka lakukanlah apa yang kamu lakukan, terserah. Jadi itu bahkan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Jadi apabila kalian sudah tidak ada malu, maka lakukanlah. Fa'asna ma syi'ta, apa yang kamu buat silahkan. Kalau orang sudah dicabut urat malunya, kan sudah begitu kan? Kalau sudah dicabut urat malu, sudah tidak ada, sembarang sudah dibuat. Jadi malu ini salah satu benteng kita untuk menghindari kejahatan, sebenarnya menghindari mendapatkan dosa. Jadi malu ini memang keimanan, bagian dari keimanan karena dia benteng. Karena kalau sudah orang tidak ada malu, sudah sembarang dia buat dosa. Sekarang rata-rata orang yang menzalimi orang tidak tahu malu, orang yang menghina orang, orang yang mengambil haknya orang, karena tidak tahu malu. Kan berawal dari memang malu. Bahkan sekarang orang bangga, bukan lagi tidak ada urat malu, memang bangga dengan dosa. Bangga orang dengan dosa. Walaupun kalau sekarang itu ya kalau populer di dunia kita ini ya dunia hukum, yang paling banyak kalau orang bilang pakai baju apa rompi merah dengan rompi orange. Tapi itu pas masih senyum orang, karena sudah buat dosa. Karena sudah tidak ada urat malunya orang hari ini. Masih senyum dia. Karena kalau sudah tidak ada, biarpun sudah salah, masih ketawa, masih senyum. Memang malu sudah dicabut. Ya begitu juga hari inilah. Kenapa maksiat merajalela salah satu tanda-tanda kiamat yang dibilang yaitu malu. Kalau wanita-wanita di jalan kalian sudah mendedahkan orang-orangnya, berarti sudah tidak ada malunya. Dan itu malu kalau sudah diangkat salah satu tanda-tanda kiamat. Ya, bahkan bangga orang hari ini kan. Terbuka auratnya dia bangga. Nah, karena memang malu itu sudah dicabut. Sudah dicabut sifat malu. Belum lagi yang lain-lain lagi yang. Jadi malunya adalah salah satu akhlak yang sempurna. Jadi kalau dia beragama, dia beribadah, kemudian ada rasa malu, masya Allah, luar biasa. Kalau ada tuan Rioloi, kalau orang-orang dulu bilang penderita, aku dega ada sinisme. Kalau tidak ada sudah malu. Sudah bukan manusia kan? Kalau sudah tidak ada malu, sudah bukan manusia. Apa bedanya dengan sapi? Apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan binatang ternak? Kalau orang sudah tidak malu, sudah begitu. Nah, jadi
berarti hati malu ini dijaga. Jadi orang kalau masih ada sifat malu, alhamdulillah, masih ada bagian keimanan dalam diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang waras, orang mukmin yang kuat itu lebih bagus. Wa habbu ilaihi ilallah, dan Allah lebih suka minal mu'minina dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Jadi di sini banyak penafsiran ulama hadis. Orang mukmin yang kuat yang berilmu itu lebih bagus daripada orang mukmin yang tidak ada ilmu, kan gitu. Jadi orang mukmin yang dia bekerja peras keringat, banting tulang demi mencari rezeki yang halal, itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Bahkan dalam hadis lain, seorang mukmin yang keluar berpagi-pagi ke hutan mengumpulkan kayu bakar, dia bawa tali, kemudian kayu bakar dijual di pasar, itu lebih mulia. Itu pekerjaan yang mulia dibandingkan orang yang suka meminta-minta. Jadi meminta-minta ini hukumnya lalu sudah kita bahas. Hukum pekerjaan pengemis adalah halal, tetapi dibenci Allah Ta'ala. Pekerjaan yang paling buruk, tapi dia halal, ya, tapi buruk itu, tapi halal. Kenapa masih meminta? Karena ada orang galim Adam sudah tidak meminta, kan banyak terjadi. Tiba-tiba datang minum, habis itu cabut, tidak beri salam, tidak permisi, tidak terima kasih. Itu statusnya pencuri. Ya kan banyak orang begitu. Nah, kalau masih dia minta ya masih bagus. Jadi budaya meminta ini, mengemis ini harus hilang. Maka ketika apa? Ketika kita selalu merasa susah, maka Allah sempitkan rezeki kita. Kan begitu. Ketika kita selalu merasa luas, maka Allah cukupkan diri kita. Maka kalau mental mengemis selalu ada, mental meminta selalu ada dalam diri kita, maka yang terjadi apa? Tidak pernah merasa cukup, susah terus. Nah ini yang banyak terjadi. Jadi kita hindari, ya, meminta ini tidak bagus. Nah, apalagi upaya karena sudah pusing, ingin lagi kita di pinggir-pinggir jalan, ini tidak bagus. Apalagi kita masuk lagi di rumah-rumah orang, ya kalau masih proposal masjid ya masih ada lah, walaupun kurang bagus, ya. Tapi kalau untuk disimprot, masya Allah, auzubillah, jangan ya. Walaupun dari itu kita dianjurkan untuk tanggap pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang masuk pasar, sampai miskin. Tapi jangan selalu mau miskin terus, mau terus diberi, tidak mau memberi, ini tidak bagus. Ya. Jadi lebih Allah cintai. Kemudian wafiqul doa. Ini juga ada tafsiran hadis bahwa orang yang sehat pasti lebih bagus daripada orang yang sakit. Walaupun secara pahala tetap ada pahalanya. Tetapi kalau orang yang sehat, dia lebih bisa bermanfaat. Makanya kita jaga kesehatan. Ya begitu. Yang kuat tenaganya ya pasti lebih bagus daripada yang loyo-loyo. Ya, kan begitu. Wa fi kulli khair, wa fi kulli khairun ikhris ala ma yanfa'uka. Jadi setiap segala sesuatu itu ada baiknya. Maka kamu buatlah yang bermanfaat untuk dirimu. Jadi kita semua segala sesuatu ada yang baik. Maka kita ambil yang baiknya untuk bermanfaat. Kalau bisa bermanfaat sama orang ya alhamdulillah. Jadi orang berilmu juga ini ada juga barunya, ada juga baiknya. Makanya selalu di jalan kebaikan. Ya kan? Kalau orang berilmu yang tidak baik, ya pasti dia tipu orang. Dia manipulasi, dia menipu orang. Jadi bukan begitu yang Nabi anjurkan. Ya kalau kita memang berkelebihan, kita kuat, ya dicari, diambil yang positifnya, manfaatnya. Karena segala sesuatu ya bisa ada keburukannya, bisa ada manfaat, bisa ada juga mudaratnya. Maka cari yang bermanfaat. Ya samalah HP yang kita pegang, iPhone, Androidnya dipegang, ya bisa bikin banyak dosa, bisa juga bikin banyak pahala.
tergantung, hati-hati ya. Artinya kalau ajaran Nabi, ada yang sampaikan ajaran Nabi itu, ajaran Rasulullah kalau tidur maka diperintahkan untuk bagikan langit, itu sunnahnya. Dijelaskan dalam Sahih Muslim syarahan Imam Nawawi rahimahullah. Kalau dulu kan belum ada lampu seperti kita, ya Pak, sebagai pelita atau obor. Yang ditakuti jangan nanti tikus lewat, dia sabar kebakaran. Kalau api dipadamkan ya bagus. Nah, kalau penelitian terakhir di dunia medis ya, bahwa memang kalau kita lagi tidur, kalau lampu itu hidup, energi negatifnya itu banyak untuk penyakit, utamanya kanker kan. Tapi jangan terbalik. Maksudnya kalau sudah mati lampu, HP juga dimatikan. HP juga dimatikan. Ini tidak biasa sudah tidur mau ikut sunnah dikasih mati lampu, tapi HP hidup. Karena sudah ada jelas penelitiannya kan, mana yang lebih berat, hidup lampu. Ini kan bukan lampu obor sekarang kan, lampu listrik. Dalam keadaan hidup sambil HP menyala atau lampu mati HP hidup. Ternyata yang berbahaya adalah lampu mati, HP masih tetap hidup. Karena sinarnya itu lebih fokus ke kita masuknya, bisa menyebabkan bahaya penyakit. Jadi kalau hidup lampu justru dia saling berlawanan, menyebar ya. Kira-kira. Jadi mau hidupkan satu sunnah, hidupkan semua. Jadi mau tidur mati lampu ya silakan, tapi matikan semua handphone ya. Terakhir sudah terbalik, kita yang dinonton, bukan kita yang menonton. Segala sesuatu ada kebaikan, maka carilah yang terbaik. Kemudian wasta'inu billahi wala ta'jir. Nah, ini. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah wala ta'jir, jangan kalian lemah. Jadi kalau ada ditimpa musibah, ditimpa masalah, wasta'inu billah, selalu kepada Allah. Biasakan ambil air wudhu, salat 2 rakaat. Masalah apa saja, mengadu kita sama Allah. Kemudian jangan lemah, jangan lebay, jangan loyo. Justru ada masalah kita harus tampak kuat. Itulah maksudnya Nabi, bahwa orang mukmin yang kuat bukan hanya kuat angkat besi, itu lebih dicintai Allah, kuat menghadapi masalah. Semuanya dia kuat. Ini tidak dapat uang 100 juta kuat, tidak dapat duit loyo, lemah. Dapat rezeki bagus, merah-merahnya masuk bagus hari ini kuat, pas merah-merah tinggal 1 lembar sudah loyo. Nah, bisa begitu orang mukmin itu lemah ya. Minta sama Allah, evaluasi, introspeksi, apa masalahnya. Nah, jangan lemah, wala tajir, jangan lemah, jangan lemah. Kemudian wa inna asabaka syai'un, apabila kalian mendapat musibah sesuatu apa saja, kita mendapat musibah apa saja, fala takul, jangan sekali-kali Nabi bilang berkata, lau anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Nah ini, apabila terjadi musibah apa saja yang menimpa kita, jangan selalu berkata, seandainya saya tidak begini tadi, seandainya begini atau begitu atau begini atau begitu, jangan. Walakin kul, tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma sa'allahu fa'al. Itu doa kalau kita sudah. Jadi qaddarallah minimal karena ini sudah kehendak Allah. Qaddarallahu wa ma sa'allahu fa'ala. Ini sudah kehendak Allah, apa yang dibuat itu sudah. Nah, itu yang terbaik. Tidak usah ada penyesalan. Itu maksudnya kuat. Kemudian fa inna lau, karena kata Nabi sesungguhnya andai-andai kalau lau itu tabtahu amal syaitani, karena itu adalah andai-andai itu adalah sifat setan yang bisa mengganggu diri kita dengan setan. Jadi jangan ada penyesalan. Kira-kira begitu ya. Jadi orang kuat itu maksudnya kata Nabi yang dicintai Allah ya,
dia kuat dalam menghadapi kehidupan, dia kuat dalam menghadapi masalah, dia kuat apapun tetap dia dalam keadaan beribadah, dalam keadaan takwa. Itu orang mukmin yang kuat, ya. Bukan orang hanya kuat yang kuat bangunan saja, ya, tapi kuat dalam ini pasar Padang bagus binaraga, takut sama hari. Ya, harus kuat, tapi masalah sedikit takut. Ya. Ayo Ustaz, banyak hari kedua, tidak buang, cari yang baru. Jadi bukan takut, tapi kita sayang sama perempuan. Hadis berikutnya, An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala auha ilayya, Allah telah mewahyukan kepada saya, antawada'u, jangan merendahkan, hendaklah kalian tawadu, merendahkan diri, hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak akan ada orang yang teraniaya, wala yafkhara ahadun ala ahadin, jangan juga kalian sombong sehingga tidak ada orang yang dipandang enteng, kira-kira begitu. Sehingga tidak ada orang yang diremehkan. Ini. Jadi kata Nabi, senantiasa kita tawadu. Jangan terlalu merasa lawannya apa tawadu? Kibir. Iya kibir ya. Sombong, merasa besar. Ya. Kalau kita sudah ada sifat sombong, banyak nanti yang terzalimi, banyak yang diremehkan, banyak yang teraniaya. Karena status semua kita ini sama di mata Allah. Jangan terlalu merasa besar. Karena ibadah, orang yang ibadah kalau dia sombong, ya apa bedanya dengan setan? Ya, makanya lebih hebat setan. Setan itu ibadahnya sudah ribuan tahun. Hanya karena merasa kibir, merasa sombong, dia lebih baik daripada manusia. Karena manusia dari tanah, dia dari api, maka dia merasa sombong, merasa lebih, maka yang terjadi dilemparkan dia ke neraka, dilemparkan ke neraka. Jadi hilangkan ya, tetap tawadu. Tawadu itu yang begitu lah. Tahu sendirilah, tawadu itu menunduk, bukan menunduk hanya menundukkan pandangan, hati ya, tidak merasa besar, tidak merasa sombong. Al-kibru batarul haq ya. Wa gamtun nas. Jadi kalau sudah ada itu kibir, kata Nabi, nanti kita menolak kebenaran. Karena kalau orang sudah sombong, tidak ada yang benar, salah semua, hanya dia yang paling benar. Kemudian dia pasti remehkan manusia. Karena sifat kibir ini hanya Allah Ta'ala yang punya. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha besar. Lam yalid wa lam yulad, karena dia memang bukan makhluk, ya, dia khaliq. Jadi jangan berandai-andai, kemudian hilangkan sifat sombong. Tawadulah dalam bergaul, karena orang yang sombong itu pasti tidak punya teman. An Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi bil ghaib, raddallahu an wajhihi nara yaumal qiyamah. An irdi, jadi barang siapa yang membela, menolong, membantu akhihi bil ghaib, saudaranya tanpa sepengetahuan, ya. Jadi tanpa sepengetahuan saudaranya, ini amalan Abu Bakar As-Siddiq, maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan, jauhkan wajahnya untuk disentuh oleh api neraka di hari kemudian. Jadi artinya dia bebas dari neraka. Nah, ini amalan yang apa? Tangan kanan, ya, istilahnya kalau dalam ilmu sedekah, tangan kanan tidak ditahu oleh tangan kiri. Kira-kira begitu. Itu yang terbaik. Jadi dulu salah satu amalannya Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah, mana orang-orang miskin yang dia perkirakan susah makan, jadi kerjanya Abu Bakar ini sempat juga dibuat sama Umar.
yang paling awalun buat ini model Abu Bakar. Jadi di antara ke pintu-pintu rumah, kemudian ketika dia habis salat tahajud atau sebelum salat tahajud. Jadi tidak ada yang halayak, tidak ada yang tahu. Ya, nanti Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar meninggal, baru tidak ada antara. Baru orang-orang sudah mulai tahu. Berarti selama ini yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq didengar sama Umar lanjutkan. Jadi Umar sempat menangis luar biasa, seorang pemimpin. Karena sekarang orang bantu 10.000 saja kenal saya. Kenal. Kasih kenal dirinya, kenal saya. Jadi ini luar biasa. Jadi membantu. Kemudian ada juga tafsiran ulama. Doakan saudara tanpa dia tahu kalau doakan. Luar biasa ya. Jadi ini luar biasa. Jadi kita tidak punya harta, tidak punya kelebihan, ya. Nah, mungkin terbatas. Ya kita punya kelebihan dan tenaga kuda baru bisa sisihkan, kan? Kita punya kelebihan tenaga kuda baru bisa sisihkan. Ya oke lah. Ya, doakan saudara. Kalau ada tetangga, doakan ya Allah, Engkau lapangkan rezekinya Salma. Doakan dia. Jadi kau bantu dia dalam keadaan dia tidak tahu, minimal bantu doa. Ampuni dosanya hamba ya Allah. Oke? Yang paling kurang lah. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin. Jangan sampai putus. Karena nasihat di Sahih Bukhari, nasihat Rasulullah kepada Aisyah kan salah satunya jangan kau tinggalkan, ya salah satunya adalah sebelum tidur usahakan kau minta maaf semua kepada penduduk laki, ya. Nah, jadi bagaimana tidak mungkin satu rumah kita ingin minta maaf. Kalau sekarang itu WA group, bos, anak mau tidur dulu, maaf segala kesalahan selesai. Nah, tapi maka Rasul ajarkan kau doakan sebelum tidur, Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin. Selain zikir-zikirnya ya, selain zikirnya ayat kursi, al-mu'azzatain, Allahu ahad. Ini salah satu nasihat Nabi. Maafkan, maafkan semua orang muslimin. Kau minta maaf sama seluruh orang muslim. Jadi kalau kebiasaan kita membantu saudara kita tanpa sepengetahuan ini, tapi kan sekarang susah. Kirim barang saja harus ada nama. Agak berat di amalan begini, agak berat. Dan banyak ini alifah-alifah yang bagus. Ya. Mahmud Ar-Rasyid, kemudian siapa? Nggak usah bilang Ibrahim bin Adam lah ya. Zainal Abidin. Marwan ya. Mahmud ya. Banyak generasi Islam sesudah itu ya. Kadang sembunyi-sembunyi memberikan. Nah ini juga pernah beberapa ulama-ulama yang sempat ditangkap di zaman kerajaan-kerajaan yang zalim. Kita ada fase-fase ini, fase Abbasiyah ini ada yang bagus, Mulkiyah ya, ada yang bagus, ada yang juga bahlul. Jadi kadang ada ulama-ulama pengajar-pengajar ditangkap, ada beberapa orang-orang yang memang berkemampuan dia pergi sama raja untuk bayar jaminan ya, tanpa sepengetahuan itu. Ulama-ulama ini kan salah satu yang mereka amalkan hadis ini, membantu tanpa harus diketahui. Tapi sebenarnya dalam konteks sekarang ya gampang saja. Yang penting penegak hukum dalam konteks kenegaraan, penegak hukum dia jujur, dia adil, dia tegakkan kebenaran. Sebenarnya dia sudah membantu orang-orang yang lemah tanpa sepengetahuan mereka. Dengan apa? Dengan keputusan palu mereka. Ya. Sekarang kan susah yang begitu. Mau keputusan palunya menguntungkan, ya karena store dulu palunya bagus. Kalau tidak ada storan ya palunya pasti tidak bagus. Padahal penegak hukum dan hakim lah ya, hakim dan sebagainya itu bisa amalkan hadis ini karena dia membantu orang. Ya, dia tegakkan saja kejujuran, dia sudah membantu orang. Apalagi orang yang difitnah, orang yang tidak salah, dia sudah membantu. Tapi sebaliknya banyak yang dipalu yang amal yang orang bersalah. Ya. Karena merah-merahnya bagus, bulusnya bagus. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadis berapa? 1337.
min malin. Sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta. Di sedekah yang kita keluarkan tidak mengurangi harta. Min malin. Wa ma zadallahu abadan bi afwin illa izzah. Tidaklah sebenarnya sedekah yang kita keluarkan itu Allah akan menambah. Allah akan menambah. Wa ma zadallahu abadan bi afwin. Tidaklah seorang hamba yang suka memaafkan. Jadi satu amalan baik sedekah tidak mengurangi harta. Kemudian yang kedua, tidaklah orang ma zadallahu abadan bi afwin illa izzah. Orang yang suka memaafkan orang, maka Allah akan menambahnya dengan kemuliaan. Kemudian wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'allahu ta'ala. Dan tidaklah orang yang tawadu merendahkan diri kepada orang kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Subhanallah ya. Jadi tiga kebaikan. Sedekah tidak mengurangi harta. Itu saja. Jadi kita yang sering-sering bersedekah tidak usah takut. Bagaimana? Sedangkan saya tidak cukup. Bismillah. Bismillah ini jadi biasa memang karena rasa takut kita. Jadi seolah-olah sedekah, tapi ingat sedekah ini nanti dia disebut sedekah setelah zakatnya lunas. Maksudnya terpenuhi. Ya. Jadi tapi kalau orang tidak wajib zakat, ya tidak ada masalah. Tapi kalau yang wajib zakat, yang bayar dulu zakatnya baru bersedekah. Jangan nanti alasan sedekah tidak membayar zakat. Salah ya. Jadi sesungguhnya yang kita keluarkan itu tidak mengurangi. Hanya itu kita kasih haknya orang. Ya. Karena harta yang ada sama kita itu tercampur. Bukan sepenuhnya kita punya. Mau sepenuhnya kita punya, boleh. Pakai ente punya kesehatan sendiri. Pakai ente punya perlindungan sendiri. Pakai ente punya kekuatan sendiri. Ada enggak? Tidak ada. Semuanya la haula wala quwwata illa billah. Makanya ada campur aduk harta orang di sini. Jadi bersihkanlah, keluar. Ya. Tidak usah ada rasa takut. Tidak usah ada rasa ketakutan. Nah ini juga pas-pas pekan ini ada pertanyaan hukumnya begini. Ini yang bertanya orang luar. Saya tahu sempat di mana. Jadi pertanyaannya begini. Selama ini dia masuk di satu pengajian, ya. Setelah utarakan tentang zakat profesi yang dia keluarkan, kemudian disampaikan kepada dia, jadi dia ceritanya lemas, loyo, disampaikan bahwa kalau begitu cara anda berzakat, zakat profesi berarti selama ini tidak benar, berarti tidak benar. Salah karena tidak cara bayar zakat profesi. Jadi sudah dia tanya, bagaimana yang benar? Tuan, bagaimana yang benar? Kira-kira kan? Dijelaskanlah yang benar itu begini. Yang benar dia bilang zakat profesi itu ikut nisabnya emas, ya, ikut nisabnya emas. Ini siapa tahu nanti kita dapat di media. Bisa jadi ada mungkin di media sosial atau apa ya. Jadi ikut katanya ikut zakatnya nisabnya emas. Berarti kalau emas 24 karat berarti 85 gram ya dalam 1 tabung. 85 gram kalau kita konversi ke rupiah hari ini harga emas kurang lebih 2 juta lebih, kita ambil 2 juta sekarang. Sekarang kan antam 2.200.000 sekarang. Kita ambil 2 juta supaya mudah kita hitung. Jadi kalau 2 juta berarti 85 kali 2 juta berapa? Dapat berapa? 8 kali 2 100 kan? 175 juta. 185 juta. Nah, taruhlah 190 juta. Ya Mas. 190 juta dia sampaikan berarti kalau dibagi 12 kurang lebih bagi 12 berarti 14 juta sekian ya. Berarti katanya kalau pendapatan tidak sampai 14 juta per bulan itu tidak ada zakatnya. Jadi kalau gaji tidak sampai 14 juta hit
kalau mengikuti kadar ini berarti tidak ada gaji, tidak ada zakat, ya Mas? Tidak ada zakat. Jadi dia tanya, berarti selama ini saya salah. Salah katanya. Ya. Saya salah katanya. Ini umat ini harus dimotivasi untuk berzakat, bukan disalahkan. Kecuali itu. Jadi katanya salah. Oh, jadi itu yang benar ya. Berarti kalau saya kalau saya gaji 10 juta per bulan berarti tidak ada zakat. Tidak. Itu dia tanya. Jadi apa betulkah saya selama ini salah? Jadi jawabannya begini. Kalau untuk zakat dengan sedekah asal dia lebih tidak pernah salah. Yang salah kalau kurang. Dan pernah salah kalau zakat. Jadi saya sampaikan. Jadi kalau kita pernah dengar pendapat begini, itu salah satu pendapat. Ya. Tapi biasanya yang suka pendapat ini orang-orang yang bakil. Yang suka pendapat ini memang orang-orang yang sepikir, orang yang tidak mau zakat. Ya. Sama dengan begini, kasus zakat fitrah. Diambil mazhab Hanafi. Kasus zakat fitrah, Nabi sampaikan sya'an min qablin, ya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu satu sah dari makanan pokok korma di zaman Nabi atau syair atau gandum. Maka satu sah itu sama dengan kalau dikonversi ke kilo 2,5 kilo. Sehingga pendapat di mazhab Imam Hanafi, kalau kita sekarang berarti 2,5 kilo kalau kita bayar dengan duit, ya kan? Kita bayar dengan duit berarti beras kita dikali duit. Jadi kalau 10.000 1 kilo berarti kita bayar zakat umpamanya 25.000, kan begitu? Nah, kalau menurut mazhab Hanafi yang dikalikan adalah harga kormanya, ya. Jadi harga korma kalau 50.000 berarti 2,5 kilo berarti kita harus bayar zakat 125.000. Ya, ini pendapat benar juga menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang kita pakai di Indonesia itu tetap dikonversi dari beras, bukan dari harga korma karena kita tidak makan korma. Bisa paham Pak? Itu satu, sudah pernah kita bahas. Ini juga zakat profesi. Zakat profesi ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan tidak ada di kitab-kitab fikih klasik. Tidak ada di kitab fikih zakat profesi, silakan cari. Kecuali apa? Kecuali di fikih kontemporer, fikih terkini, fikih modern, baru muncul zakat profesi. Karena apa? Karena zakat profesi, zakat gaji itu, zakat gaji itu nanti muncul di sekarang. Karena di zaman Nabi orang nggak digaji bulanan. Karena ukurannya orang di zaman dulu bayar sebelum keringat, bayar upahnya. Karena disampaikan sebelum keringat, bayar per hari. Itu dulu orang kalau sistem Nabi itu bayar kerja hari ini dibayar hari ini gaji. Nah, tidak ada di zaman Nabi profesi. Nah, muncullah itu profesi di akhir zaman ini. Jadi ijtihad itu gaji zakat profesi ijtihad para ulama-ulama fikih. Karena di kitab-kitab fikih klasik tidak ada. Coba cari kitab fikih klasik tidak ada. Imam At-Tabari, Al-Um, tidak akan kita dapatkan tentang zakat profesi. Jadi maksudnya begini. Kenapa muncul zakat profesi utamanya kalau yang terpilih Yusuf Qaradawi ya. Kitab fikihnya Yusuf Qaradawi itu sudah ada. Kenapa masuk profesi? Karena jangan sampai nanti tidak dibahas, tidak ada ukuran zakat pekerja, akhirnya orang tidak berzakat. Iya kan? Karena sekarang kan rata-rata profesi, pegawai negeri ya profesi gajinya bulanan. Hampir semua orang yang di swasta, di perusahaan dia gajinya bulanan. Jadi berapa juga nanti orang tidak wajib zakat kalau tidak ada zakat profesi. Apakah zakat profesi harus nisabnya nisab emas? Boleh, silahkan menurut mazhab Hanafi boleh. Tapi yang terpakai di Syafi'i tidak begitu. Ijtihadnya para ulama kontemporer, zakat profesi alangkah bagusnya dibayar setiap kita terima gaji. Ini untuk kehati-hatian dan tidak menyulitkan sehingga zakat profesi tidak ada kadar nisabnya sebenarnya. Jadi nanti kalau di hari kemudian kita
sama Allah, oh Anda tidak wajib zakat sebenarnya, aman. Berarti itu sedekah. Yang ditakuti, oh Anda selama ini tidak berzakat. Nah ini yang repot ya. Jadi ulama menjaga kehati-hatian. Sehingga bagaimana caranya zakat profesi? Caranya zakat profesi Anda terima gaji 4 juta, ya kan? Nah, ya yang dihitung apa? Yang dihitung adalah bruto, bukan netonya. Saya minta paham. Yang dihitung bruto bersihnya, bukan netonya, bukan kotor. Jadi kalau Anda terima gaji 4 juta, ini yang wajibnya ya. Ada kan orang dia untuk kehati-hatian tidak mau lihat neto dengan bruto. Pokoknya 4 juta berarti 2,5%, 100.000 saya keluarkan zakat. Alhamdulillah, itu sudah tercampur sedekah, luar biasa. Tapi kalau mau pakai syariat, ya biasanya yang suka pakai syariat ini agak perhitungan sedikit. Oke lah, nggak apa. Hitung bruto. Bagaimana hitung brutonya? Potong utang rumah, BTN, potong utang. Ini masalahnya masih banyak nih dari mana? Potong utang finansial, potong utang koperasi, tinggal 1 juta. Jadi selain potong utang, ada namanya potong nafkah pokok. Apa itu nafkah pokok? Yaitu makan, minum, pakaian dengan tempat tinggal. Sudah itu rumah dibayar, kendaraan dibayar, ya ujung-ujungnya brutonya tinggal 1 juta. Maka keluarkan 25.000. Ya, terus saya pasang berarti 25.000. Keluar 25.000. Betul atau tidak? Ini yang betul. Sudah betul juga. Oke. Tapi ada orang supaya enak dengan kajiannya, dia hitung neto saja. Ya, saya terima 4 juta, saya hitung kotor, pokoknya 4 juta 2,5% berarti 100.000 zakat mah. Ini lebih bagus, lebih menjaga. Kenapa? Karena kita itu di kantor atau di perusahaan kan ada kadang sadar atau tidak sadar. Ada curi-curi sedikit. Saya tidak pernah curi barang, saya tidak pernah minta jasa suap. Umpamanya aturan kantor, aturan perusahaan masuk jam 8, tapi ente datang jam 9, ya pulang jam 5, ente datang jam 4 sore, itu mencuri Pak. Iya kan? Kita sudah curi waktu. Jadi bayar saja dia dalam keadaan kotor, gaji karena tercampur untuk menghilangkan keraguan. Jadi sudah, saya tidak usah dihitung bersih, hitung kotor 100.000. Nah, itu cara zakat profesi. Jadi kalau ada yang sampaikan, oh enggak, zakat profesi itu nanti pakai nisab ini, sampaikan juga boleh dengan cara itu, boleh juga dengan cara itu. Jadi jangan itu ini salah, ini Kementerian Agama, salah ini Basnas, tidak salah. Memang di bahasa Syafi'iyah ya, yang di zaman Syafi'i belum ada. Ya, di zaman Imam Syafi'i belum ada. Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah itu pakai sistem ini profesi, karena profesi ijtihad. Jadi dipakai dengan cara setiap terima upah, ya kan? Nah, istilahnya kalau pertanian setiap panen, ini yang dipakai. Jadi tidak usah pakai kita mayoritas ya. Tapi kalau orang-orang kecil ya bisa jadi dia pakai sistem itu. Oh, berarti tidak pernah bayar zakat, ya zakat fitrah saja. Karena susah orang mau dapat gaji, kita orang kecil mau dapat gaji 14 juta kayaknya susah bayar. Dan nanti emas naik terus. Kalau emas naik terus berarti gaji nilai ukuran zakat nanti kalau pakai sistem Hanafiyah nanti repot kita. Karena bisa jadi emas setahun depan bisa jadi emas sudah 2.500.000. Berarti gaji yang boleh berzakat bisa-bisa sudah 15 juta. Siapa yang punya gaji 15 juta? Sulit Pak. Kecuali manajer. Kecuali orang duduk di kursi dewan itu, ya kan? Bisa digaji rakyat sampai 15 juta. Kalau kita pegawai biasa nggak mungkin, golongan apalagi ASN, golongan 2, ini berapa? Golongan 3, golongan 4 sudah mentok. Artinya tidak bisa dapat 3 miliar selama 50 tahun kantor bisa ditawari. Kecuali kita korupsi, ya kan? Nah mungkin dengan gaji 4 juta makan, minum, bisa ada uang di tangan sampai 10 miliar pensiun, nah mungkin mustahil, ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau didapat kondisi begini, begitulah aturan hukumnya. Jadi kalau ada yang sampaikan, oh zakat profesi itu nanti pakai nisabnya emas, sampaikan boleh, ya. Tapi itu pendapat imam di mazhab Hanafiyah. Kita di Syafi'iyah
dipakai ijtihadnya para ulama. Zakat profesi setiap terima gaji keluarkan 2,5%, tidak ada nilai di sana. Oke? Karena kita bukan digaji per hari, digaji bulanan keluarkan. Kemudian cara mengeluarkannya aturan syariatnya adalah aturan ijtihadnya adalah bruto dalam keadaan bersih. Tapi kalau kita mau pakai neto, keadaan kotor, alhamdulillah itu lebih bagus. Karena biasanya saya bilang curi-curi waktu itu kan korupsi, Pak. Ya, aturan perusahaan jam 8 kita masuk jam 9 sudah korupsi. Makanya kita hati-hati. Makanya zakat itu harus saja. Kira-kira sama ya. Jadi tidak usah nanti baku bantah lagi. Kalau baku bantah lagi repot juga kalau orang pakai pendapatnya juga kan. Artinya sampaikan saja berarti kamu ini malas zakat dia mau dipakai duit. Artinya kalau kita orang selatan kurus semangat 2,5%. Yang anehnya kita ngotot 2,5% zakat, tapi pajak kok 5-12% kita tidak ngotot, ya? Tidak ada juga zakat sampai 12% sampai 10%. Berapa sih? Pajak saja ini bisa-bisa semua nanti dipajak. Sandal-sandal mewah, jam tangan mewah, bisa-bisa biar jam tangan 1 juta nanti sudah dipajak saja. Hati-hati. Begitu kira-kira saudara sekalian. Kita ke hadis berikutnya. An Abdullah bin Salam qala Rasulullah ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam, wasilul arham, sambung kasih sayang, ya, wa at'imut ta'am, biasakan memberi makan, sedekah makanan, biasakan. Kemudian ini yang susah, wasallu bil laili wan nasu yanamu, wasallu bil laili wan nasu niyamu. Nah, ini agak susah. Estas gimana tentang? Ya, agak susah ini. Jadi bangunlah malam di saat orang lagi minyak tidur, ini agak susah. Karena biasa kita bisa bangun malam dan tidak sakit perut mau berak. Kalau sudah berak sembahyang juga. Ya. Kemudian kalau bisa ini ampat dibuat, tadkhulul jannata bisalam. Maka kau masuk surga dalam keadaan mudah, selamat, gampang, lolos. Bisa-bisa bila hisab wala azab, bisa-bisa tanpa dihitung, tanpa disiksa. Jadi afsus salam. Lalu sudah kita bahas ya tentang salam. Afsus salam alaikum. Berilah salam di antara kamu, sebarkan salam, baik kau kenal atau tidak kenal. Yang penting kita tahu dia identitas muslim. Jangan nanti yang nggak tahu orang Nasrani kita beri salam. Muslim beri salam. Sebarkan sebelum salam. Ini kadang salam susah sekali gitu. Ya, orang Muhammadiyah kemari. Kamu tidak bisa. Orang ini kemari. Nanti sesama jemaahnya baru beri salam. Kita saudara Muslim ini bersaudara. Kalau ada label-label itu hanya label Anda mengenal. Kantor PU, umpamanya ya, kantor catatan sipil, ya, kantor ini, tapi semuanya pegawai. Itu. Nah, jadi organisasi itu kan ada sekolahnya, ada perekonomiannya, ada rumah sakit, jadi harus ada merek. Tapi kita semua ini bersaudara. Negara-negara juga begitu. Ada Arab Saudi, ada Malaysia, ada Singapura, tapi orang Islamnya kan saudara kita semua. Nah, jadi sebarkanlah salam. Jangan malas seperti salam. Salam ini kan rezeki juga, ini biar salam susah juga. Sebarkan salam. Ada di hadis Hasan lagi satu ya, di kitab Ibnu Mansur. Siapa yang memberi salam pada pagi hari, menyebarkan salam, bukan menjawab, memberikan salam pagi hari 10 kali. Asyara marra, maka Allah jaga dia sampai sore. Barang siapa yang menyebarkan salam 10 kali pada sore hari, Allah jaga dia sampai pagi hari. Berarti amalkan ini 20 kali salam, amalkan setiap hari, luar biasa. Jadi dijelaskan sama ulama. Apa itu maksudnya Allah jaga keselamatan? Ya bisa jadi. Mungkin ada takdir Allah, ente punya kaki masuk di got di surga. Ya kan? Jadi ketentuan Allah, kadar Allah bisa dirubah dengan kadar itu. Jadi antum sebenarnya Allah menentukan motor masuk di got sore ini. Ente sebarkan salam, maka Allah rubah dengan salam itu. Allah ganti antum punya kecelakaan. Allah ganti antum punya musibah. Nah, karena itu kan gaib. Disebarkan salam. Usahakan Pak ya. Jadi memberi salam sebetulnya sunat, tapi
Tapi ingat, menjawab salam hukumnya adalah wajib secara lafaz kecuali di WC. Jangan memberi jawab salam di WC. Ada juga orang Bahlu kadang orang di WC dia berusaha, assalamualaikum. Jadi Imam Syafi'i bilang kalau di WC di mazhab Syafi'i cukup dalam hati, ya. Kemudian bagaimana ada orang andai kata dia beri salam, orang Palu bilang apa? Dia jojo, ya. Memberi salam itu jangan dijojo. Assalamualaikum. Untuk ambil keutamaan dia bagi 1 kali 10. Tidak boleh. Jadi itu sudah satu kali saja assalamualaikum. Jadi kalau ada orang beri salam kita sampai dia jojo begitu, maka kewajiban kita menjawab cukup 1 kali saja. Cukup 1 kali. Kecuali kita bikin utama. Itu pun ada aturannya. Jadi dia ada mufrad yang sudah dijelaskan. Salam ketuk, assalamualaikum. Baru ketuk, assalamualaikum 2 kali. Ketuk, assalamualaikum 3 kali. Kata Nabi pulang. Tidak, jangan lagi ente pergi dapurnya. Hati-hati buka lagi jendelanya orang. Pulanglah. Nah, tapi jangan juga pakai alasan ini karena operasi data. Ini penyakit juga. Finansial data, rentenir data. Ente sembunyi, ente punya bahan mulik. Karena kalau penagih datang, jelas dia tidak pulang. Ya, nah pulang pasti dia tunggu ente sampai datang. Ada juga kalau di media sosial dia tunggu 50 meter dari rumahnya. Dia pakai keker. Pas keluar baru dia bilang assalamualaikum. Sebarkan saja. Ini hukum yang lalu sudah kita bahas ya. Yang berjalan memberi salam yang dulu. Kemudian yang naik sepeda beri salam kepada yang dulu. Yang naik motor kan. Naik mobil memberi salam kepada yang motor. Jadi kalau orang tahu ilmunya, jangan dia naik motor, dia beri salam seorang naik mobil, nah. Tapi ada juga biasanya orang naik mobil terlalu sombong. Makanya jangan sombong. Ini naik sepeda sudah buka kaca. Karena sebenarnya kalau anda kenal dia, baru 1-2 kali pun dalam kajian, mukanya sudah pahit, mukanya sudah susah. Baru 2 kali 3 kali baca hadis, susah beri salam. Kenapa? Yang dia baca dia masuk surga, yang lain masuk neraka. Nah ini yang susah itu. Senyum, ya senyum. Nggak bisa tidak senyum. Nah, makanya kita baca hadis harus pakai sarahan. Kita baca hadis harus pakai belajar fikih. Karena kalau hanya belajar hadis, nanti kita sombong secara tekstual, tidak tahu apa penjelasannya. Nah, ini susahnya. Jadi orang terdoktrin hari ini kaji hadis, tidak belajar fikih. Akhirnya apa? Merasa benar. Ya dah. Akhirnya dia belajar hadis, dia baca hadis. Dia baca tekstual dengan Quran dengan hadis. Di Quran dengan hadis tekstual, tidak belajar fikih. Dia lihat orang wudu. Ya, dia lihat orang wudu. Neraka. Karena dia baca hadis yang dia baca. Ya, padahal untuk memahami Quran dengan hadis, kita tidak hidup di zaman Nabi. Andai kata hari ini Pak Abbas Nabi belajar fikih, Pak, buat apa? Ya, nggak usah belajar fikih. Kalau Pak Abbas langsung tanya saja sama beliau, kan? Sekarang ada enggak? Kita hidup sama Nabi. Nggak ada. Maka rantainya harus para ulama, ujung-ujungnya sahabat. Siapa yang mengajarkan kepada tabi'in? Itulah imam mazhab. Maka kita harus pakai fikih. Kalau nggak pakai fikih nggak bisa. Bagaimana kita membaca hadis? Akhirnya nanti orang wudhu beda dengan kita anggap salah. Makanya bukan kita serang. Mau beri salam, kenapa? Cara wudhunya khurafat, tidak sesuai dengan sunnah hadis. Ya ini susah. Padahal ilmu fikih itu luas, ya. Karena Nabi itu tidak hanya di Madinah, Nabi ada musafir, Nabi ada berjalan, jadi pasti beda banyak sunnah-sunnah. Yang dia baca di hadis Sahih Muslim kan hadisnya orang bersedekah tidak ada. Tidak ada di Sahih Muslim itu di perut, tidak ada di pusat, bahkan di bawah pusat lebih tidak ada lagi di Sahih Muslim. Jadi karena dia baca kitab hadis Muslim, tidak belajar fikih, orang yang bersedekah di bawah dada semua salah dia. Maka ada yang tidak mau sembahyang di masjid, orang yang tidak kudu. Nah ini yang lebih parah kan? Nah ini parah karena tidak belajar fikih. Padahal di fikih itu sudah dijelaskan masing-masing ada hadisnya. Imam Ahmad tidak ada, Imam Abu Hanifah di antara pusat tidak ada,
Imam Malik ya, Imam Hanafi di bawah pusat, Imam Malik yang lain, Imam Syafi'i di pusat. Sudah ada semua aturan, hadisnya ada semua. Itu belajar fikih. Kemudian wasalul arham, silaturahmi disambung. Silaturahmi disambung. Jadi jangan memutuskan silaturahmi. Jadi orang yang menyambung silaturahmi, orang yang memutuskan makanya dia dapat pahala yang menyambung juga. Dan lalu sudah kita sampaikan kan, jangan tidak bertemu sapa batas 3 hari. Lewat daripada 3 hari kita dosa, dua dosa. Lewat 3 hari dosa. Suami istri batas 40 hari. Lewat 40 hari sudah dosa ya. Yang memutuskan tidak saling berbicara, tidak saling ngomong, hati-hati. Silaturahmi disambung. Kemudian wa'at imutah, biasakan sedekah makanan. Jangan hanya kita makan terus. Mau terus silaturahmi tapi tidak mau didatangi. Ini juga ada yang paham begini. 1 minggu silaturahmi sama sila. Hari Senin, hari Selasa silaturahmi, hari Jumat. Pasti bilang bos, yang punya giliran kan, kamu keluar kota dong. Biasakan, tapi biasakan. Pasti ada kelebihan. Kalau kita selalu merasa susah, sempit terus kita punya rezeki. Tapi kalau mau berbagi, nanti Allah kasih rezeki dari tempat yang lain. Biasakan Pak. Ya? Nabi Ibrahim tidak mau makan kalau tidak ada teman. Rasulullah tidak mau, semua sahabat Nabi tidak mau makan kalau tidak pastikan tetangganya sudah kenyang. Jadi biasakan. Okay? Tapi jangan juga dipaksa. Suami istri anak yang belum makan, yang tahu itu makanan di musim negara. Salah juga. Kasih makan dulu untuk punya istri dan anak. Kemudian wasallu bil lail wan nasi qiyam. Bangunlah tengah malam di saat orang sementara tidur. Ini yang susah ya. Tadkhulu jannah bisalam. Maka kamu masuk surga dengan selamat. Jadi kita biasakan. Ini obat. Jadi Imam Ghazali bilang penyakit itu penyakit yang 100% obatnya 100%. Dari obat yang 100% kata Imam Al-Ghazali, maka 80% itu bangun tengah malam. Luar biasa. 80% bangun tengah malam. Setelah diteliti, ternyata tubuh kita yang bangun tengah malam bukan hanya secara gaibiahnya doa dengan ibadah zikir. Ternyata semua organ-organ tubuh ini kalau sudah biasa bangun tengah malam, dia akan menjadi sehat. Dia akan menjadi sehat. Yang penting hidupnya cepat. Anda sudah jelaskan bahwa Nabi itu kalau misalnya sesat tidak terima tamu dan tidak pernah bertamu kecuali emergensi darurat. Nabi sudah habis salat isya langsung tidur, tidak ada kegiatan. Supaya apa? Supaya stabil, tidurnya cukup, tengah malamnya bagus-bagus. Ternyata bangun tengah malam itu menyehatkan badan. Makanya dia obat. Jadi kalau orang-orang sering bangun tengah malam, karena kalau kita pikir sudah sakit semua, sakit ginjal, sakit apa semua ini orang-orang dulu kan. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi, kenapa? Kadang mereka tidur hanya 2 jam tengah malam. Bahkan ada imam itu wudu isanya dipakai sampai wudu subuh. Artinya tidak ada batal, tapi sehat, tidak ada masalah. Demikian kira-kira